Ya, pemerintah menegaskan rencana pemberlakuan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan mulai tahun 2025 mendatang dan saat ini Kementerian Keuangan berkoordinasi untuk menyempurnakan kebijakan dan aturan pengenaan cukai tersebut. Pemerintah kembali membuka peluang pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK mulai tahun 2025 mendatang. Langkah tersebut menjadi bagian dari target penerimaan cukai di 2025 sebesar Rp244,198 miliar atau naik 5,9% dari proyeksi tahun ini. Saat ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Badan Kebijakan Fiskal terus berkoordinasi untuk menyempurnakan kebijakan pengaturan cukai terhadap MBDK. Kementerian Keuangan pun tengah menunggu keputusan pemerintah untuk menyusun peraturan tersebut, baik melalui izin prakarsa dari Presiden maupun melalui program penyusunan peraturan pemerintah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkyu Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, rencana pengenaan cukai tersebut masih harus dibahas pemerintah bersama DPR. Febrio menambahkan, pengenaan cukai MBDK dilakukan untuk mengendalikan konsumen minuman berpemanis yang jika berlebihan bisa menjadi sumber penyakit. Selain itu, pengenaan cukai terhadap MBDK juga untuk mendorong industri untuk reformulasi produk MBDK yang rendah gula. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan untung rugi pemberlakuan cukai minuman berpemanis. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Arief Rohman, Ketua HIPMI Tech Center, dan juga Bapak Triyono Priyosusilo, Ketua Umum Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman atau ASRIM. Selamat pagi, Mas Arief dan juga Pak Triyono. Selamat pagi Mas Pras, pagi Pak Triyono. Selamat pagi Mas Arief. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, Pak Triyono mungkin bisa diupdate terlebih dahulu seperti apa sih kondisi dari industri minuman saat ini, begitu seperti apa juga iklim usaha dan pangsa pasarnya. Silakan. Baik, terima kasih sekali atas kesempatannya. Jadi memang kondisi industri minuman saat ini kalau saya bisa sampaikan memang belum baik-baik saja. Kita tahun lalu pertumbuhan di industri minuman itu kurang lebih kalau kita keluarkan minuman air AMDK itu kurang lebih minus 2,3%. Okay. Jadi kalau kita bayangkan sebenarnya masih belum kembali dari masa-masa pandemi. Di masa 2020 sampai 2022 itu pertumbuhannya 0%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya 4 tahun terakhir kita melihat bahwa sebenarnya industrinya lagi ada kontraksi. Oke. Nah, bagaimana dengan tahun ini? Tahun ini memang di awal di semester pertama ini memang ada sedikit kenaikan karena didukung oleh Lebaran dan juga adanya pilpres pemilu. Jadi mau nggak mau ada sedikit pertumbuhan. Alhamdulillah. Itu kurang lebih antara sekitar 2-3%. Tapi memang outlook ke depannya sampai dengan akhir tahun ini kita masih berhati-hati juga karena kalau kita lihat sebenarnya daya beli masyarakat masih belum tumbuh. Kita lihat sebenarnya harga-harga barang-barang pokok itu banyak yang naik dan mau nggak mau industri minuman yang mengandalkan produk yang sifatnya sekunder, ini bukan produk primer, mau nggak mau akan menjadi bukan pertimbangan pertama dalam pembelian produk. Sehingga kami sangat berhati-hati melihat bagaimana outlook untuk sampai dengan akhir tahun ini. Nah, di dalam konteks itu memang bagaimana kan iklim industrinya, dan ini juga masih menjadi tantangan menurut kami. Karena kami melihat memang terutama banyak sekali isu-isu terkait dengan regulasi yang sudah mulai timbul. Okay. Tahun depan kita pahami akan ada PPN 12%, kenaikan PPN, mau nggak mau itu juga akan menjadi pertimbangan bagi konsumen. Ya. Kemudian kita juga pahami terkait dengan isu yang selalu diangkat yaitu mengenai cukai minuman bermanis. Jadi itu menjadi challenge bagi industri, menjadi threat bagi industri. Bagaimana bisa menghadapinya di masa depan. Baik, tapi pelaku industri sendiri sudah cukup lapang dada, Pak Triyono, menerima dengan beragam kebijakan dari sisi penerimaan negara, begitu ada PPN 12%, kemudian cukai berpemanis, begitu. Anda melihat bagaimana minuman berpemanis sendiri melihat kebijakan-kebijakan saat ini? Ya, baik. Terus terang untuk PPN kami tidak bisa bicara banyak karena memang itu menyakup ke seluruh sektor. Ya kan? Nah, jadi mau nggak mau dampaknya akan sangat terasa di seluruh sektor. Itu terus terang memang akan berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat. Terkait dengan cukai, ini yang menurut kami perlu hati-hati sekali. Karena apa? Bahasa yang selalu dibawa oleh pemerintah adalah terkait dengan isu kesehatan. Ya kan? Bagaimana cukai ini bisa membantu untuk memitigasi ataupun mengelola resiko penyakit tidak menular. Nah, tapi kita perlu lihat secara utuh sebenarnya. Konsumsi masyarakat itu datang dari mana saja.
kalau kita lihat secara utuh, konsumsi bahasa di Indonesia, konsumen Indonesia itu mengkonsumsi pangan itu ada dua bagian, itu pangan olahan dan pangan non olahan. Industri minuman siap saji, yaitu industri minuman dan kemasan, itu bagian daripada pangan olahan. Pangan olahan hanya 30% kontribusinya. 70% adalah datang dari pangan non olahan. Nah, artinya apa? Artinya, kalau memang pemerintah tetap berkekeh untuk menerapkan cukai minuman berpemanis dengan asumsi bahwa ini bisa memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat, kami melihatnya sebagai hal yang mustahil. Karena apa? Karena yang bagian non-olahannya tidak di-cover. Karena hanya membidik bagian yang sangat sempit. Ya, sehingga kontribusinya ini produk yang kontribusi terhadap isu kesehatan ataupun kalori intake kecil. Tapi inilah yang dibidik. Nah, jadi kami melihatnya ini menjadi suatu ancaman bagi industri. Apakah dibilang siap? Mungkin kita bisa bilang kita belum siap terkait dengan itu. Apalagi kondisi kita masih belum baik-baik saja. Baik, tapi kalau melihat dengan kondisi seperti ini, Mas Arief Rohman, ini dia. Kalau kita bicara mengenai penerimaan negara dengan adanya tadi cukai minuman berpemanis, Anda melihat ini ada satu hal lain tidak sih? Mungkin dari sisi penerimaan negara atau ada hal lain yang lain, silakan. Baik, terima kasih Mas Pras. Kalau kita lihat dari sisi penerimaan negara, sebenarnya kalau hitung-hitungannya ya, kemarin pemberlakuan cukai di minuman berpemanis dalam kemasan ini hanya kontribusi sekitar 6 triliun. Artinya ini kita harus hitung betul kalau kita bicara hanya soal penerimaan kontribusi terhadap penerimaan negara. Jadi kalau kita bicara cukai itu kan sebenarnya filosofinya kan untuk pembatasan konsumsi, kemudian juga untuk pembatasan peredaran dan lain sebagainya. Artinya ini harus dilihat secara utuh bahwa apakah kira-kira kontribusi terhadap penerimaan yang sebenarnya bukan menjadi variabel utama dalam pemberlakuan cukai itu berbanding nanti kemudian positif terhadap ketika nanti ini diberlakukan terhadap MBDK itu tadi gitu. Nah, ini harus diantisipasi dampak-dampaknya, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Triyono ya bahwa ini secara prosentase itu sebenarnya hanya 30%. Kemudian ya kita harus akui bersama bahwa nanti PPN naik itu juga salah satu faktor yang kemudian harus menjadi pertimbangan juga, apakah ini momen yang tepat untuk dinaikkan saat ini begitu. Saya kira itu Mas Pras. Oke, tapi Anda melihat dengan kondisi seperti saat ini memang sudah tepat tidak momentumnya di tengah kondisi ekonomi yang seperti Anda sampaikan begitu, kemudian dari sisi industrinya minuman yang tadi kaitannya dengan cukai minuman berpemanis pun juga tidak terlalu besar kalau hanya 30% misalnya. Ya, jadi kalau dari sisi timing kami di HIMI Tech Center memang melihat bahwa kondisi ekonomi kita saat ini itu sedang kurang baik-baik saja, kalau tidak mau dikatakan tidak baik-baik saja. Artinya apa? Kita pun konsisten untuk kenaikan PPN pun kita juga berharap untuk tidak diberlakukan saat ini, persisnya di Januari 2025. Cukai ini pun kami juga berpandangan bahwa ini tentu nanti akan sangat memberatkan bidang industri tertentu dalam hal ini. Walaupun memang kalau kita melihat secara jangka panjang itu kan berkaitan juga dengan soal dampak kesehatan yang ditimbulkan. Tapi ini perlu menjadi kajian yang serius kaitannya. Lagi-lagi ini soal timing. Kalau soal setuju bahwa ini nanti akan mengurangi soal dampak kesehatan, kami secara garis besar itu setuju. Tapi tentu juga harus dilihat bahwa ini kontribusinya 30%. Artinya tidak hanya ini saja yang diberikan cukai, tapi juga hal-hal lain yang memang perlu dikontrol untuk pembatasannya. Dan jangan lupa bahwa kalau kita bicara cukai plastik itu di tahun lalu juga sebenarnya sudah masuk dalam draft RUU kan. Tapi lagi-lagi tidak jadi diberlakukan. Nah, ini kita harus bisa memberikan treatment yang sama terhadap bidang-bidang industri agar bisa semuanya tumbuh dan kemudian tidak menjadi persoalan tersendiri begitu. Baik. Lantas strategi apa nih dari teman-teman pelaku industri minuman sendiri untuk menyikapi kondisi seperti saat ini? Apakah dampaknya mungkin nanti dari sisi produksi akan ada kenaikan harga yang dipasru kepada konsumen? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Arif Rohman, Ketua HIPMI Tech Center, dan juga Bapak Triyono Priyosusilo, Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman. Baik, nah Pak Triyono, dengan kondisi seperti saat ini mungkin ya kalau kita lihat bagaimana sih strategi dari pelaku industri minuman sendiri untuk menyikapi cukai yang akan dikenakan terkait dengan industri ini, kemudian seperti apa sih dampaknya? Adakah potensi peluang harga ini yang memang cukup sensitif saat ini di masyarakat akan naik? Silakan. Ya, baik, terima kasih kembali. Mungkin saya coba jawab yang ke poin kedua dulu, memang mau nggak mau, karena itu yang tentunya menjadi pertimbangan kami dan kami melihat bagaimana dampaknya. Kita ambil simpelnya saja, misalnya kalau kita tahu produk minuman manis yang siap saji, itu mungkin rata-rata dijual di angka sekitar 4.000 sampai 5.000 rupiah per botol, dengan ukuran kurang lebih 330 ml. Nah, yang kami dengar memang cukai ini ada yang mengusulkan sampai dengan angkanya 20% dari harga retail, harga di pasar. Berarti kalau memang misalnya kita asumsi 4.500 harga per botol, maka akan ada cukai yang kurang lebih sekitar 900 rupiah. Sehingga menaikkan harga minimal menjadi ke 5.400. Tetapi faktanya di lapangan, penjualan kan tidak mungkin dijual di harga angka 5.400. Biasanya akan naik ke 5.500 atau bahkan ke 6.000. Nah, sehingga akhirnya actual angka kenaikan harga di lapangan akan lebih tinggi dari 20%. Mungkin bisa 30, bisa sampai 40%. Nah, bayangkan ini yang akan terjadi, yang kemudian tentunya akan sangat berdampak negatif terhadap penjualan. Kalau saya ngambil data saja, angka penjualan penjualan produk minuman berpemanis dalam kemasan itu kurang lebih hanya 6 botol per tahun per kapita. Jadi orang Indonesia hanya mengkonsumsi kurang lebih 6 botol per tahun. Nah, Thailand itu bisa kurang lebih 4 kali lipat. Vietnam kurang lebih bisa 50% lebih tinggi. Jadi kita itu di ASEAN pun masih salah satu yang paling rendah. Jadi kalau memang ada yang kemudian mengkaitkan dengan kontribusi gula yang kemudian dan kemudian dilihat sebagai minuman siap sajilah kontributor utamanya, ini yang menurut kami tidak tepat juga. Sehingga kami melihat tadi kalau dari dampak sudah jelas. Kalau ada cukai akan menaikkan harga jual, karena nggak mungkin juga dari sisi industri berusaha mengabsorb dengan sekian banyak, ya. Kemudian apalagi kita tahu juga kondisi industri minuman itu di Indonesia terutama ya, itu memang sangat mengandalkan affordability, Mas. Karena konsumen kita itu konsumen yang sangat rentan harga. Kami pernah melakukan satu workshop ataupun mungkin sesi edukasi ke konsumen di beberapa universitas di Indonesia. Kami mengajak untuk konsumen untuk bisa membaca label dengan lebih baik, memahami apa yang dikonsumsi. Satu hal yang kami tanya sebelum sesinya adalah apa yang mereka lihat dari satu produk, pertimbangan apa yang mereka lihat dari utamanya untuk membeli satu produk. Jawaban mereka cuma satu, harga. Jadi mereka nggak ngeliat yang lain. Jadi memang itulah nature dari sisi konsumen kita. Kenaikan harga pasti akan mengurangi penjualan. Kalau tadi kenaikan bisa sampai 80%, bayangan kami kalau itu terjadi, mungkin tahun depan kita akan kontraksi industri. Mungkin kontraksinya bisa sampai 5, mungkin 5-10% dari sisi volume. Jadi bisa saja akan terjadi. Dan ini yang menurut kami akan berbahaya, karena kalau sampai itu tidak dimanage dengan baik, konsekuensinya akan adalah apa? Appetite untuk investasi di dalam industri akan menurun. Nah, itu dan juga akan akhirnya menimbulkan attractiveness dari sisi sektor industri makanan minuman itu juga menjadi menurun. Nah, ini saya yakin ini tentunya bukan suatu hal yang diinginkan, apalagi pemerintah baru punya target untuk growth di 8%. Sehingga menurut kami cukup penting untuk menjaga jangan sampai industri-industri dalam negeri ini yang sudah berinvestasi lama dan punya ribuan tenaga kerja sampai terganggu. Gitu. Baik, ini menarik ya kondisi real yang sudah disampaikan oleh Pak Triyono dari sisi industri minuman. Nah, kita kembali lagi ke Mas Arif. Anda melihat bagaimana dengan potensi pemerintah yang memang masih nampaknya mencari pos-pos baru nih untuk bisa mendorong penerimaan negara. Karena tahun 2025 mendatang tuh nyaris 3.000 triliun loh dari penerimaan yang ditargetkan. Anda melihat apakah memang PPN 12%, kemudian cukai minuman berpemanis pun menjadi salah satu jalan ninja yang dilakukan oleh pemerintah? Ya memang kalau kita seperti menaikkan cukai, menaikkan PPN, itu kan memang upaya-upaya intensifikasi ya. Semua yang sudah masuk ke dalam sistem, ya udah tinggal itu dinaikkan tarifnya. Kemudian itu otomatis akan meningkatkan penerimaan negara gitu. Tapi kan itu cara
dalam tanda petik cara gampang yang ya tentu itu kita harus pikirkan dampaknya terhadap perekonomian kita. Nah, sebenarnya yang lebih penting, yang lebih utama lagi itu sebenarnya bagaimana memperluas basis pajak. Ini yang dari setiap kali kesempatan selalu kita sampaikan, kita suarakan soal perluasan basis pajak ini. Karena kalau perluasan basis pajak ini dilakukan secara optimal, tentu nanti yang akan dikenai pajak ya hanya itu saja yang sudah masuk ke dalam sistem perpajakan kita, dan tentu ini menjadi tidak sehat. Karena apa? Akan ada yang perlakuan yang tidak sama begitu. Sama-sama misalkan mereka di industri yang sama, tapi yang belum masuk ke dalam sistem karena satu dan hal itu menjadi mereka tidak dikenai dengan pajak yang sama. Nah, ini yang menjadi fokus kita sebenarnya. Makanya kemarin ketika ada penundaan pemberlakuan Kortek itu juga kami cukup menyayangkan ya, karena itu menjadi salah satu alat tool yang memang betul-betul menurut kita efektif untuk bisa lebih memperluas basis pajak kita. Karena dengan begitu nanti kita tidak hanya akan mengenai itu saja untuk dinaikkan pajaknya, tapi akan lebih luas lagi orang atau industri yang berkontribusi terhadap penerimaan negara kita gitu. Oke, itu dia menjadi salah satu solusi perluasan basis pajak. Kemudian mungkin ada industri lain juga yang bisa disasar. Penambahan objek baru itu menjadi penting juga. Kayak pajak karbon misalkan, itu juga yang seharusnya diperlakukan di 2022 per April, tapi sampai sekarang itu kan belum diperlakukan juga. Kemudian penambahan objek baru untuk turunan nikel misalkan. Nah, ini kan juga salah satu upaya ekstensifikasi penambahan objek baru, kemudian juga tadi perluasan basis pajak untuk subjek pajak baru. Itu menjadi upaya-upaya ekstensifikasi memang yang harus lebih dimajukan. Jangan sampai ya yang seperti waktu itu disampaikan ketika debat capres cawapres seperti berburu di kebun binatang. Yang sudah masuk itulah yang kemudian dalam nama petik eksploitasi lah begitu kira-kira. Oke, itu dia ya terkait dengan kondisi dari sisi perpajakan dari kacamata HIPMI Tech Center. Baik, saya sekali waktu terbatas Pak Triyono, terima kasih banyak dan semoga nanti ada win-win solution ya terkait dengan beragam mungkin pungutan atau ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Terima kasih Mas Arief, Pak Triyono. Terima kasih. Baik pemirsa, ketahui kinerja perusahaan tercatat langsung dari manajemen internal emiten dan ikutilah Public Expos Live 2024 yang kali ini kembali digelar oleh IDX Channel. Acara ini dapat diikuti secara langsung oleh investor dari seluruh Indonesia dan melalui kegiatan ini Anda dapat mengetahui kinerja dan rencana perusahaan tercatat serta dapat berinteraksi dengan manajemen emiten untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasi Anda. Scan QR Code yang tertera di layar televisi Anda saat ini dan pilih emiten yang paparan kinerjanya ingin Anda saksikan. Catat tanggalnya pemirsa, tanggal 26 hingga 30 Agustus 2024. Public Expos Live 2024 hanya di IDX Channel. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.